Perkenalkan, saya Dwi Putra Agus Adiproma Mahardika. Pada kesempatan kali ini akan coba membawakan materi Perioperative Medicine, khususnya adalah bagian pasca operatif atau post operatif. Pasca operatif atau post operatif adalah sebuah perawatan dengan tenaga yang khusus, perlengkapan yang khusus, dan kondisi yang khusus, atau biasa disebut mungkin dengan recovery room, guna mencapai pemulihan yang baik dan cepat dari pasien post anestesia atau post pembedahan. Proses pemulihan dipengaruhi oleh beberapa hal. Contohnya jumlah obat yang masuk dan simpanan dalam tubuh yang dipengaruhi oleh dosis dan durasi pemakaian. Kemudian metabolisme obat yang dipengaruhi oleh suhu tubuh, fungsi metabolisme organ. Kemudian ekskresi yang dipengaruhi oleh fungsi atau kinerja dari organ-organ yang mengekskresi dari obat anestesi itu, seperti ginjal, paru, ataupun hati. Pemindahan pasien ke ruangan pemulihan dapat mengikuti step-step sebagai berikut, yaitu cocokkan identitas dan status fisik pasien pra anestesia, kemudian jenis anestesi dan prosedur pembedahan, kemudian riwayat terapi dan alergi, kemudian perjalanan selama anestesi atau pembedahan, dan kemudian antisipasi masalah. Monitoring di ruangan pemulihan. Yang pasti dimonitor adalah tanda-tanda vital, primary survey A, B, C, D, E, kemudian evaluasi komplikasi dari anestesi dan atau pembedahan, kemudian discharge atau boleh dipulangkan atau pindah ruangan. Masalah yang mungkin pun timbul pada pemulihan adalah masalah pernafasan atau respirasi, di mana mungkin ada sumbatan pada airway atau mungkin masih ada efek hipoventilasi. Kemudian masalah kardiovaskular, mungkin tensinya masih rendah atau mungkin jadi hipertensi, atau mungkin juga ada cardiac dysrhythmia. Kemudian ada gangguan gelisah, mual dan muntah, dan renal function, apakah ada gangguan fungsi ginjal sehingga proses ekskresi dari obat anestesinya terganggu. Kemudian menggigil karena hipotermia, mungkin juga karena hipertermia. Kemudian nyeri karena adanya kerusakan jaringan oleh trauma bedah. Recovery itu dibagi menjadi 3 fase, fase 1, 2, dan 3, atau fase early, intermediate, dan fase late. Baik, kita akan bahas itu persatu. Fase 1 adalah pasien sadar dari anestesi dan pemulihan refleks dan motorik dini, di mana kondisi pasien ditentukan menggunakan skor modified ALDRT sebagai acuan pemindahan pasien ke area pemulihan fase 2. Pasien boleh pindah ke area pemulihan fase 2 atau dari recovery room pindah ke bangsal mungkin. Itu jika skor ALDRT-nya lebih dari 8. Namun pasien akan bisa kembali dipindahkan ke ICU jika skornya di bawah 8. Oke, lanjut fase 2. Oke, lanjut ke fase 2, yaitu pasien sudah mulai melakukan gerakan, mulai bisa minum, dan bersiap untuk keluar. Kondisi pasien ditentukan dengan menggunakan Post Anesthesia Discharge Scoring System atau PADSS sebagai acuan untuk memindahkan pasien ke area pemulihan fase 3. Pasien boleh discharge atau lanjut ke area pemulihan fase 3 bila skor PADSS-nya lebih atau sama dengan 9. Oke. Pada fase 3, pasien dipulangkan ke rumah
dan pemulihan fungsional tercapai sehingga fungsi normal kembali. Ini adalah fase recovery akhir. Kemudian apa saja kemungkinan penyebab dari berkepanjangannya fase recovery dari pasien? Ada banyak dan saling mempengaruhi. Ada yang tadi sudah sempat disebutkan juga, airway obstruction, hipoksemia, hipoventilasi, hipotensi, hipertensi, cardiac dyspnea ataupun hipotermia, yang juga akan berujung pada berpengaruh pada masalah pada bleeding, agitasi, nausea and vomiting atau postoperative nausea and vomiting atau PONV, pain dan oliguria. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan saya tentang materi perioperative medicine. Semoga dapat membantu dan semoga bermanfaat.